Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selza Aurawening dengan NIM 16016251112 dari Program Studi Pendidikan Jasmani. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis atau MBG tahun 2026 dalam perspektif Islam. Kenapa sih saya memilih topik ini? Karena korupsi itu adalah masalah serius. Dia itu tidak hanya merugikan negara, tetapi merugikan masyarakat atau orang-orang yang harusnya menerima manfaat dari pemerintah. Kita lanjut. Mengapa kasus ini penting? Nah, tujuan pemerintah buat MBG ini atau makan bergizi gratis kan tujuannya untuk mengurangi angka stunting pada anak, memperbaiki gizi pada masyarakat, terutama anak-anak SD, terutama anak-anak sekolah kan. Nah, tapi terjadi penyalahgunaan dana anggaran, di mana yang menjadi perhatian publik di sosial media kayak di TikTok, Instagram atau apa kan kita bisa ngeliat tuh kayak MBG di sini nih segini nih, MBG di sini menunya ini, menunya ini, menunya ini, selalu di share atau di post gitu kan. Nah, itu tuh terjadi dugaan-dugaan korupsi yang harusnya misalkan satu anak itu telurnya tuh harus satu, tapi ternyata ada tindak-tindak korupsi yang contohnya dia telurnya di dadar, jadi penyalahan dana anggaran gitu. Pokoknya kayak gitu deh. Mari kita bahas. Kita lanjut ke fenomena atau paparan berita. Berdasarkan pemberitaan dari media terpercaya, dugaan korupsi terjadi dalam pengelolaan program makan bergizi gratis. Kasus ini menjadi perhatian masyarakat karena berkaitan dengan penggunaan anggaran negara yang sangat besar. Dugaan penyimpangan tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa tujuan utama program, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak tercapai secara optimal. Kita masuk ke analisis dan tanggapan pribadi. Menurut saya, keberhasilan suatu program itu tidak dilihat dari berapa besar anggarannya, tetapi dari integritas para pelaksananya, di mana ketika seseorang diamanatkan untuk melaksanakan program tersebut dengan baik dan amanat, tetapi dia menyalahgunakan program tersebut atau anggaran tersebut, maka di sini yang paling dirugikan adalah masyarakat. Kenapa masyarakat? Karena program MBG ini kan bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah. Dimana kalau misalkan terjadinya penyalahgunaan dan ternyata tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pemerintah, maka di sini menurut saya harus adanya pengawasan ketat dan transparansi atas program ini agar program ini berjalan dengan baik dan sesuai. Lanjut ke perspektif Islam. Dalam Islam, jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan setiap orang untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak. Selain itu, Al-Quran juga melarang memperoleh harta dengan cara yang batil. Korupsi termasuk dalam perbuatan tersebut karena dilakukan dengan penyalahgunaan kepercayaan demi keuntungan pribadi. Oleh sebab itu, korupsi bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan yang diajarkan oleh Islam. Di sini tertulis dalam Quran surat An-Nisa ayat 58, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan di Quran surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Lanjut, di sini ada dalil Al-Quran dan hadis. Hadisnya itu, pemberi dan penerima suap sama-sama berada dalam dosa. Nilai-nilai Islam yang kita dapatkan adalah amanah, tanggung jawab, dan juga kejujuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang segala bentuk suap karena dapat merusak keadilan. Dari hadis ini, kita dapat pahami bahwa Islam tidak hanya melarang korupsi, tetapi juga segala tindakan yang membuka peluang terjadinya penyalahgunaan jabatan. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memiliki sifat amanah, tanggung jawab, jujur dalam menjalankan tugasnya. Menurut saya, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memberikan hukuman kepada pelaku. Pencegahan harus dimulai melalui pendidikan karakter, penanaman nilai amanah, transparansi dan pengawasan, penegakan hukum yang adil, dan kesadaran akan pertanggungjawaban kepada Allah. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran agar peluang terjadinya korupsi diminimalkan.
Kesimpulannya adalah korupsi merugikan negara dan masyarakat, bertentangan dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan amanah, kejujuran, dan keadilan. Pemberantasan korupsi memerlukan peran semua pihak. Korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai kesimpulan, korupsi merupakan tindakan yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Islam mengajarkan kita amanah, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sebagai landasan dalam menjalankan setiap pekerjaan. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk membangun budaya anti korupsi dengan memulai diri dari disiplin, bersikap jujur, dan bertanggung jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.